Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara di puncak Gunung Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Di lokasi yang begini indah, kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagi saudara. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau boleh menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami, selaku umat-Mu yang percaya kepadamu. Di hari ini, di tempat yang indah ini, kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa memberkati kami semua. Engkau mau memberikan Roh-Mu yang kudus, mau memberikan kami hikmat dan pengetahuan akan firman-Mu. Sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu ini akan menerangi seluruh kehidupan kami. Sehingga kami mampu hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang saya angkat bagi kita di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Demikian jawab pemberitaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia ketika kita mendengar dan melakukan apa kata firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya mengangkat ayat 16 bagi kita semua yang berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya katakan kepada saudara bahwa memberitakan Injil adalah tugas semua orang yang percaya kepada Kristus. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa setiap kita selaku gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini, kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Gereja di sini berbicara secara korporat, yaitu persekutuan, dan juga berbicara soal person, yaitu setiap masing-masing orang. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, sebelum kita memberitakan Injil, gereja harus hidup dan percaya kepada Tuhan. Gereja harus tahu siapa itu Tuhan. Dia harus mengenal Kristus di dalam kehidupannya.
Artinya saudara, kalau gereja mengenal Kristus di dalam kehidupannya, maka pemberitaan yang dilakukan oleh gereja itu akan membuat gereja itu mampu memberitakan Injil bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi dia mampu memberitakan Injil untuk menyelamatkan banyak orang. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus, seorang rasul Kristus. Dia katakan bahwa ketika dia memberitakan Injil di tengah-tengah orang Yahudi, orang yang lemah, orang yang di bawah hukum Taurat, dia katakan bahwa dia bisa menang atas semuanya itu. Dia hidup seperti mereka, dia melakukan seperti mereka. Artinya dia tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi dia berusaha masuk di dalam kehidupan mereka, tetapi Injil itu tetap ditegakkan. Dan di sini dia melihat bahwa dia tidak lagi memperhitungkan upah, yaitu keuntungan bagi dirinya. Nah, mengapa Paulus bisa melakukan demikian? Karena dia kenal betul Kristus yang dia sementara melakukan penginjilan itu. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar selaku gereja Tuhan. Saudara dan saya diberikan tugas untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, kalau demikian, agar pemberitaan kita dapat memenangkan banyak jiwa, mari kita belajar untuk mengenal siapa Kristus yang kita sembah, supaya pemberitaan kita tidak menghalangi kita untuk menyelamatkan banyak jiwa. Nah, oleh karena itu saudara, dalam tugas melakukan pemberitaan Injil ini, seperti tadi saya katakan, kita harus mengenal siapa Kristus yang kita sembah, sehingga pemberitaan Injil kita itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, dengan cara bagaimanakah kita dapat melakukan pemberitaan Injil dengan mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah saudara harus mengenal siapa Kristus yang saudara sembah itu dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu saudara, seperti yang tadi saya katakan, tanpa kita mengenal siapa Kristus itu dengan baik dan benar, kita tidak akan mampu untuk memberitakan Injil. Pasti kita akan katakan atau kita akan melakukan pemberitaan Injil menurut kemauan kita, bukan menurut Injil Kristus itu sendiri. Dan Injil itu tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayatnya yang ke-17, dia katakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Artinya Paulus dia melihat bahwa ketika dia melakukan pemberitaan Injil, itu bukan maunya dia, tetapi ada satu tugas yang diamanatkan bagi dia untuk harus dia melakukannya. Nah, itu yang membuat sehingga Paulus dapat berkemenangan ketika dia memberitakan Injil. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, seperti tadi saya katakan, bagaimana sehingga pemberitaan Injil kita dapat memenangkan banyak jiwa. Dengan cara kita harus mengenal siapa Kristus yang kita sembah dengan baik dan benar. Maka marilah kita belajar untuk mengenal siapa Kristus yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus menyerahkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Saya katakan bagi saudara, ketika kita akan berhasil dalam suatu pelayanan, itu akan ditentukan ketika kita bisa memanfaatkan atau menggunakan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Setiap kita yang percaya Kristus, Roh Kudus ada diberikan bagi kita. Tujuannya untuk menolong kita untuk lebih hidup mengenal siapa Allah kita. Nah, oleh karena itu, pergunakanlah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Fungsikan Roh Kudus itu sehingga kita mampu untuk memberitakan siapa Kristus yang kita sembah. Jadi, bagaimana cara saudara memfungsikan Roh Kudus ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, ketika saudara diperhadapkan dengan persoalan, saudara harus terkonek dengan rohmu yang baru. Artinya engkau harus membangun kesadaranmu, membangun kepercayaanmu kepada Kristus yang ada di dalam hidupmu. Jangan melihat keadaan situasi yang sementara melanda hidup saudara, tapi lihatlah Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Roh Kudus itulah yang akan memampukan saudara untuk bisa melakukan pemberitaan Injil itu dengan baik. Yang ketiga, apa yang harus saudara lakukan supaya pemberitaan Injil itu dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa? Yang ketiga, saudara harus mampu untuk berdiri di atas Injil yang saudara beritakan, sehingga pemberitaan kita akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara,
sebagai seorang pemberita Injil, itu tidak sekedar saudara berkata-kata tentang firman, tetapi bagaimana saudara hidup dalam firman itu, bagaimana saudara melakukan firman itu dalam hidup saudara. Itulah yang membuat Injilmu yang saudara beritakan itu akan dapat memenangkan banyak jiwa. Banyak orang Kristen itu tidak bisa memenangkan banyak jiwa. Karena apa? Ketika mereka memberitakan Injil, tapi mereka sendiri tidak mampu hidup di dalam Injil yang mereka sampaikan. Nah, inilah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita. Mari kita belajar di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemberita Injil, sebagai gereja Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan Injil. Mari kita belajar untuk berdiri di atas Injil, kebenaran yang kita sampaikan itu, sehingga Injil itu dapat memenangkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita diberikan kemampuan selaku gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk bagaimana kita menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu membuat banyak orang mengenal siapa Kristus yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika firman boleh disingkapkan bagi kami. Kami diajar bagaimana kehidupan kami selaku gereja Tuhan, baik secara korporat dan juga baik secara person. Kami ada di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah, untuk membawa misi Kristus sehingga banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Belajar lewat apa yang dilakukan Paulus, kami juga mau untuk melakukan tugas pemberitaan Injil itu, sehingga apa yang kami buat dapat memenangkan banyak jiwa. Kami rindu Bapa, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sehingga dalam melakukan tugas pemberitaan Injil, kami boleh hidup lewat Injil yang kami beritakan itu, sehingga itu tidak menuntut kami untuk kami harus berdiri di atas seluruh kehidupan kami, atas kepentingan kami sendiri, tapi biarlah kami berdiri di atas kepentingan Injil yang kami beritakan. Tolong kami semua ya Roh Kudus, mampukanlah kami, sehingga di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, baik pribadi, baik keluarga, baik persekutuan, kami akan hidup untuk menyatakan siapa Kristus yang kami sembah, sehingga bukan saja nama Kristus dikenal, tapi banyak lutut akan bertelut dan banyak lidah akan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tim Klavos Sukacita yang boleh memberitakan firman Tuhan setiap saat. Biarlah perjalanan tim ini akan terus dipimpin Tuhan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di tanah Papua, dan khususnya bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.